Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sahrul Maulana dari kelas TPLP 012 dengan NIM 21101140872. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Ibu Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Dan pada kesempatan kali ini saya membahas apa itu groupware. Mungkin teman-teman di sini ada yang mengerti apa itu groupware, atau mungkin ada yang belum tahu apa itu groupware. Oke, kita simak ya. Oke guys, jadi groupware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu sekelompok orang dalam bekerja sama menuju tujuan yang sama. Meskipun mereka mungkin berada di lokasi yang berbeda, groupware sering digunakan untuk kolaborasi online, terus juga manajemen proyek, dan juga komunikasi, dan juga berbagai informasi lainnya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu yang pertama untuk meningkatkan kolaborasi tim, dan yang kedua mempermudah komunikasi dan koordinasi, lalu meningkatkan produktivitas kerja kelompok dan juga mendukung kerja jarak jauh. Adapun jenis-jenis groupware, yang pertama itu communication tools atau bisa disebut alat komunikasi. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu email dan juga chat seperti Slack, Microsoft Teams, dan lain-lainnya. Terus ada conference tools, yaitu alat konferensi. Bisa menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain-lainnya. Ada pula collaborative management tools, yaitu alat manajemen kolaboratif. Apa saja? Ada Trello, ada Asana, ada Notion. Dan yang keempat, document sharing tools, yaitu alat berbagi dokumen. Contohnya apa? Ada Google Drive, ada Dropbox, dan mungkin teman-teman bisa tambahkan sendiri ya. Terus juga yang kelima ada workflow system, yaitu contohnya kita bisa mengatur alur kerja atau proses bisnis dalam organisasi. Langsung saja kita menuju ke studi kasus yang sudah diberikan oleh Ibu dosen Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Oke, ini dia studi kasusnya. Bisa kita lihat di sini ada studi kasus yang sudah diberikan oleh Ibu dosen. Mari kita simak ya, kita baca. PT Sinergi Digital adalah sebuah perusahaan konsultan IT yang sedang berkembang pesat dengan 150 karyawan yang terbesar di 3 lokasi berbeda. Ada apa saja? Ada di Jakarta, ada juga Bandung, dan Surabaya. Tim proyek seringkali melibatkan anggota dari lokasi yang berbeda dan berinteraksi dengan klien dari berbagai latar belakang. Kolaborasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan proyek-proyek mereka. Saat ini, PT Sinergi Digital menghadapi beberapa tantangan dalam kolaborasi seperti komunikasi yang tidak efisien, yaitu email seringkali menumpuk, sulit melacak percakapan penting, dan sering terjadi miskomunikasi. Ada juga manajemen dokumen yang kacau, yaitu dokumen proyek disimpan di berbagai tempat, bisa server lokal ataupun cloud pribadi. Sulit mencari versi terbaru dan sering terjadi duplikasi. Ada juga yang ketiga, koordinasi rapat yang rumit. Menentukan jadwal rapat yang cocok untuk semua anggota tim lintas lokasi sangat memakan waktu. Adanya juga kurangnya transparansi progres proyek, yaitu manajemen proyek kesulitan mendapatkan gambaran utuh tentang status pekerjaan masing-masing anggota lain. Manajemen PT Sinergi Digital menyadari bahwa groupware dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Mereka berencana untuk mengimplementasikan sebuah sistem groupware
terintegrasi. Oke guys, jadi itu adalah studi kasus dari Ibu dosen Intan Kumalasari. Dan di bawah studi kasus itu terdapat soal-soal yang harus dijelaskan di dalam video ini. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan soal-soal tersebut yang sudah diberikan oleh Ibu dosen. Ini adalah soalnya. Yang pertama, 3 jenis fitur groupware yang krusial dan alasan pentingnya. Oke, kita sebutkan ya. Yang pertama, ada fitur komunikasi terintegrasi, chat dan juga video call, mengatasi masalah komunikasi yang tidak efisien melalui email. Mengapa penting? Ya kan? Pertanyaan pasti mengapa penting? Nah, fitur ini memungkinkan komunikasi real time antar anggota tim lintas lokasi tanpa harus menunggu balasan email. Chat memudahkan diskusi cepat, sedangkan video call berguna untuk rapat yang lebih kompleks. Lalu yang kedua, fitur manajemen dokumen terpusat dan kolaboratif, mengatasi masalah manajemen dokumen yang kacau, terus juga duplikasi, dan juga sulit melacak versi terbaru. Mengapa penting? Fitur ini memungkinkan semua dokumen tersimpan secara terstruktur dan dapat diakses oleh seluruh tim dalam satu tempat. Juga mendukung pengeditan bersama secara real time dan pelacakan versi dokumen. Dan yang ketiga, fitur manajemen proyek dan pelacakan tugas. Nah, mengatasi masalah kurangnya transparansi, progres proyek, dan koordinasi rapat yang rumit. Nah, mengapa penting? Manajer proyek dapat melihat status pekerjaan setiap anggota secara visual. Misalnya, progress bar, checklist, dan juga tim dapat melihat deadline, pembagian tugas, dan jadwal yang jelas. Juga memudahkan integrasi kalender untuk penjadwalan rapat. Nah, soal nomor 2, contoh aplikasi atau platform groupware dan analisis. Nah, di sini saya akan jelaskan. Yang pertama, fitur komunikasi terintegrasi. Nah, itu kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Keunggulannya apa? Yaitu bisa chat, video call, dan file sharing dalam satu platform. Yang kedua, integrasi dengan Office 365, yaitu ada Word, ada Excel, dan juga PowerPoint. Dan yang ketiga, cocok untuk komunikasi formal dan informal. Nah, terus kalau kita mencari fitur manajemen dokumen, ada aplikasi Google Workspace atau juga ada Google Drive dan Docs. Nah, ini keunggulannya real time secara collaboration, terus riwayat revisi dan akses cloud yang stabil. Dan yang ketiga, akses mudah lintas perangkat. Nah, kalau mencari fitur manajemen proyek, ada Trello atau Asana. Nah, keunggulannya bisa visualisasi tugas dengan metode Kanban dan juga mudah digunakan dan dipahami oleh semua level tim. Dan yang ketiga itu bisa integrasi dengan kalender dan notifikasi. Nah, mungkin segitu saja tadi aplikasi-aplikasi yang bisa saya sebutkan. Rekomendasi kombinasi itu bisa PT Sinergi Digital menggunakan Microsoft Teams sebagai pusat komunikasi dan integrasi. Terus juga menggunakan Google Drive untuk dokumen dan Asana untuk manajemen proyek. Kita langsung masuk ke soal nomor 3. Analisis pergeseran paradigma antarmuka, yaitu ada CLI, ada GUI, dan NUI. Nah, kita bahas yang pertama, CLI atau bisa disebut dengan Command Line Interface. Era awal komputer hanya teks, terus juga pengguna harus menghafal perintah. Biasanya ini cocok untuk teknisi dan profesional TI. Nah, yang kedua ada GUI, Graphical User Interface.
Nah, ini diperkenalkan oleh Xerox, dipopulerkan oleh Apple dan juga Microsoft. Menggunakan ikon, jendela, dan mouse. Nah, itu lebih intuitif untuk pengguna umum dan juga membuka jalan untuk komputer personal dan software mainstream. Nah, yang ketiga ada NUI, yaitu Natural User Interface. Nah, itu melibatkan sentuhan atau touchscreen, suara, gerakan, hingga AR ataupun VR. Contohnya apa? Ada Siri, ada Google Assistant, ada layar sentuh smartphone, ada juga layar sentuh tablet. Nah, perkembangan yang keempat itu perkembangan ke era selanjutnya ya. Nah, itu bisa conversational UI seperti chatbot atau AI assistant. Nah, itu banyak sekali sekarang digunakan. Terus juga ada immersive UI, VR, ada AR, MR. Nah, itu banyak ya. Terus ada juga brain computer interface. Nah, ini sedang dalam riset. Faktor-faktor kunci yang mendorong evolusi antarmuka. Nah, ini faktor-faktornya apa saja ya? Faktor-faktornya satu, kemajuan perangkat keras. Nah, ini meningkatkan kemampuan prosesor atau GPU dan sensor kemungkinan antarmuka yang lebih responsif dan juga canggih. Kebutuhan pengguna menginginkan pengalaman yang lebih natural, cepat dan mudah digunakan tanpa harus belajar teknis. Yang ketiga ada inovasi perangkat lunak, yaitu teknologi AI, pengenalan suara dan pembelajaran mesin mendukung pengalaman antarmuka cerdas. Terus ada yang keempat mobilitas dan aksesibilitas, yaitu perkembangan mobile computing menurut antarmuka yang mudah digunakan dalam mobilitas tinggi. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya implementasi groupware dalam dunia kerja modern. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.